Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di materi TK hari ini, ya. Kelas 4 ya, pada hari Jumat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, ya, panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya, ya, dalam belajar terutama, ya. Nah, hari ini kita akan membahas kembali di Word, ya. Beberapa poin-poin yang akan dibahas adalah beberapa fitur yang ada di Word. Oke. Ya. Ada yang namanya word art, ya. Kemudian ada yang namanya size, oke. Dan kemudian ada namanya orientation, dan ada namanya jarak, ya. Nah, kita bahas pertama tentang word art, ya. Jadi word art itu posisinya ada di bagian insert, ya. Bagian insert, sama seperti kemarin kita bikin table dan bikin yang namanya chart, ya, ada di insert. Kemudian, ya, nah dia di bagian sini, tergantung versinya, ya. Pokoknya word art itu logonya ada gambar A miring seperti ini, ya. Nah, kemudian kalian pilih jenis word artnya seperti apa. Contoh ini, ya. Misal open office. Oke. Nah, kalian bisa geser-geser ini ya ke tengah ya atau ke pinggir sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena word art biasanya digunakan untuk sebagai judul. Nah, makanya kalian taruh di posisi tengah-tengah. Oke. Nah, jadi word art. Kemudian setelah sudah word art ya. Nah, kita masuk ke bagian ya, ambil kalimatnya ya. Ini kita pindahin lagi ke atas. Nah, ya kalian anggap sudah menulis di bagian sini ya. Kita sudah menulis bagian sini. Nah, kita akan belajar lagi tadi yang namanya adalah size. Oke. Di mana size Mister ya? Nah, perlu kalian ketahui ketika kalian membuat sebuah word ya, selain kalian tahu cara mengetiknya, cara memperbagusnya, kalian harus tahu bahwa ada fitur namanya layout. Ya, kita bahas nih layout. Oke, layout. Nah, kalian klik layout. Nah, di sini ada namanya size, orientation, dan margin ya. Minggu depan kita bahas margin. Minggu depan ya. Nah, bahas dulu size ya. Jadi, di dalam Word itu kita harus tahu sebelum kita mengetik ya. Jadi sebelum kita mengetik, yang kita perlu pastikan apa? Size dari ukuran kertas yang akan kita print. Nah, itu ya. Bisa ulang lagi ya. Sebelum kita mengetik ya, sebelum kita mengetik ya. Sebelum kita mengetik kita harus ya memastikan ya berapa ukuran kertas yang akan kita cetak ya. Nah, biasanya Mister nih ingin mengetik kemudian Mister mau cetak ya. Nanti dicetak itu kertasnya itu ada ukurannya ya, ada A4, A3, ada legal, ada letter ya. Nah, yang biasanya yang standarnya antara legal sama A4 itu ukurannya berbeda. Jadi perlu kalian pastikan nih kira-kira legal atau A4 ya yang akan kalian print. Nanti kalau seandainya kalian print tapi tidak sesuai dengan kertas yang kalian sudah atur di size-nya, maka nanti tulisannya itu kayak mengecil dan sebagian itu terpotong ya. Karena mungkin kegedean, mungkin karena kekecilan. Nah, makanya ya. Nah, mungkin kalian hanya tahu nih, hanya kalian tahunya mengetik, tapi kalian harus tahu bahwa ada ukuran size-nya di sini. Oke, ilmu baru ya. Nah, kan jadi biasanya sih A4 ya, A4 atau enggak legal ya. Di printer-printer biasa. Jadi kalian harus tanya dulu nih kertasnya. Ya, menggunakan apa. Itu penting, ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
ada namanya orientation, ya. Nah, di sini nih ada yang namanya portrait dan ada namanya landscape. Portrait itu dia berdiri, landscape itu dia tiduran. Dia akan memanjang seperti ini, ya. Nanti hasil akan memanjang dia. Tuh, itu namanya landscape. Jadi biasanya kalau kalian buat seperti ini, biasanya untuk apa? Untuk table-table dan juga table, kemudian ada diagram ya. Nah, jadi kita belajar nih ya, bahwa tadi ada namanya size nih. Size itu jadi untuk diukur ya, diukur kertasnya sebelum mengetik, yaitu size. Kemudian kalau orientation ya, orientation ya, memilih ya posisi kertas antara portrait ya, berdiri atau landscape ya, tiduran ya. Nah, jadi pemilihan kertasnya ini tergantung yang digunakan. Kan kalau biasanya ya, kalau table-table gitu ya, seperti kemarin nih table-table ya, data-datanya panjang nih. Nah, biasanya dia menggunakan apa? Orientation ya. Orientation, kemudian landscape ya, data-datanya misalnya panjang sampai lebar. Contoh ya, bisa di sini nih. Kemudian Mister insert ya, table nih. Nah, dia panjang loh seperti ini nih ya. Nah, dia nggak perlu takut ya. Karena kenapa? Karena dia tiduran. Jadi data yang ditampilkan akan lebih banyak, tapi dia kalau ke bawahnya lebih sedikit, tapi dia memanjang ke kanan. Ya. Makanya tadi Mister bilang ini akan saling berhubungan ya. Materinya akan saling berhubungan ya. Kan saling berhubungan ya, saling berhubungan. Nah, nanti ya ujian prakteknya nanti materi di akhir ya, ya. Kalian akan menggabungkan ya, tulisan ya atau ketikan, terus kemudian lagi dengan apa? Dengan table ya. Kemudian dengan namanya chart. Nah, nanti ada lagi namanya margin ya. Nanti ada namanya lagi ukurannya apa? Kertasnya. Ya, ukuran A4. Nah, nanti itu di akhir tuh ya. Di akhir ya. Di akhir. Jadi kalian harus tahu nih fungsi-fungsinya apa aja ya. Nah, kemudian tadi tuh lagi lanjut ke bagian jarak ya. Bahwa kalian ketahui bahwa tulisan ini memiliki jarak ya. Caranya bagaimana, Mister? Kalian blok tulisannya ya, Nah, baru kemudian kalian kasih jarak nih. Ya. Ada namanya line and paragraph spacing. Ya, kalian klik. Nah, di sini ada jaraknya. Di sini jarak yang pertama awal adalah centangan 1.15. Kalau 2, nah jaraknya akan melebar ya. Setiap barisnya jaraknya akan 2, 2 dan 2. Makanya perlu kalian blok terlebih dahulu ya. Untuk mengetahui berapa jaraknya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, oke, jadi perlu kalian pelajari ya. Minggu depan baru kita mulai lagi pengambilan nilai lagi. Nah, minggu depan kita membahas tentang namanya margin. Nah, ada di layout ya, margin. Pembatas ya, antara kiri, atas, kanan, dan bawah kertas ya. Jadi gitu ya, perlu kalian ketahui. Jadi Word itu tidak hanya menulis, kan harus tahu nih ukuran kertasnya berapa ya. Kemudian mau diberdirikan kah ya? Kalau berdiri seperti ini ya. Terus kemudian lagi atau mau ditidurin kah ya? Tergantung apa? Tergantung penggunaannya, data yang ingin kita gunakan itu seperti apa. Jadi
apapun tulisan kalian ingin kalian buat, kalian harus menyesuaikan dengan settingan-settingan yang ada. Oke, sekian dari Mister. Terima kasih, luar biasa ya kemarin ujiannya, alhamdulillah. Terus semangat ya, masih ada semester kedua akhir ya, masih ada pas ya, terus semangat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.